Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini masuk ke tema 7 ya, kelas 3, subtema 1, pembelajaran 1. Silakan disimak ya. Buku tema 7 kelas 3, judulnya yaitu Perkembangan Teknologi, buku tematik terpadu kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Kita masih belajar dengan Meli, Udin, Beni, Dayu, Lani, Siti, dan Edo. Buka buku tema 7 kelas 3, subtema 1, Perkembangan Teknologi Produksi Pangan, halaman 1. Lihatlah tempat tinggalku, udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Lanjut halaman 2, terampilnya warga tempat tinggalku, bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, ini macam-macam usaha warga yang mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, yaitu ada tempe, ada yogurt, ada permen susu, dan ada susu kedelai. Lanjut halaman 3, pembelajaran 1, ayo bernyanyi. Siti dan teman-teman sedang belajar. Dayu membawakan kue untuk mereka. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Lanjut halaman 4. Judulnya yaitu Rotiku, karya A.T. Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Bawahnya pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Lanjut halaman 5. Ayo bernyanyi. Cobalah minta temanmu menyanyikan lagu Rotiku. Dengarkan pola irama pada lagu tersebut. Apakah pola iramanya sama atau berbeda? Bawahnya, ayo membaca. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Lanjut halaman 6, teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita.
Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Lanjut halaman 7. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Nomor 1. Apa arti dari pangan? Pangan artinya makanan. Nomor 2, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil panen pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama dan cepat membusuk. Nomor 3, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Nomor 4, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Yaitu tahu, tempe, kecap, dan susu kedelai. Nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru, dan teknologi pangan dapat menjaga agar makanan tidak cepat membusuk dan tahan lama. Lanjut halaman 8, tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini. Pangan artinya makanan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Yang ketiga, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Yang keempat, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Dan yang kelima, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Ayo mengamati, Ibu Edo sedang membuat tahu. Edo mengajak teman-teman untuk melihatnya. Semua tertarik dan ingin belajar membuat tahu. Cara membuat tahu cukup mudah. Pertama, ibu menghaluskan dan merebus kedelai. Hasil rebusan disaring hingga tak ada ampas. Kemudian hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah diberi cuka dan didinginkan, adonan tahu siap dicetak. Lanjut halaman 9, luas permukaan suatu bidang. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Yang kain A ini berbentuk persegi panjang, sedangkan kain B berbentuk persegi. Persegi berwarna kuning ini adalah satuan luas. Kain menutup seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, ini udah ditutup menggunakan kain A dan kain B. Lanjut halaman 10. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan kain B. Edo berkata, banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah, kata Benny. Banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Lanjut halaman 11. Ayo berlatih, amati gambar-gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Ada A yang berwarna kuning, B berwarna orange, C berwarna hijau, dan D berwarna biru. Sekarang yang ditanyakan adalah luas bidang A adalah berapa satuan. Kita hitung jumlah persegi yang warna kuning itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 satuan. Sekarang luas bidang B adalah berapa nih? Kita hitung lagi, perseginya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan. Sekarang luas bidang C adalah, kita hitung persegi yang berwarna hijau. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Untuk luas bidang D adalah yang berwarna biru ini, perseginya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan. Luas yang paling kecil adalah bidang mana ya? Yang paling sedikit jumlahnya yaitu bidang C. Untuk luas yang paling besar adalah bidang B. Untuk bidang A dan bidang D pada gambar memiliki luas yang sama karena sama-sama memiliki 7 satuan. Bawahnya kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama dengan siswa mencoba mengukur luas benda-benda yang ada di rumah seperti meja makan dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Contoh alat ukur tidak baku yang dapat digunakan adalah kertas atau buku. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.